Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sarin. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana dengan NPM 7420121169 dengan nomor urut nomor 2. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan ke-11 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Haja Reni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi. Pengulangan tindak pidana atau residip. Seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum inkrag van gewisde, kemudian melakukan lagi suatu tindakan pidana. Jadi hampir sama dengan concursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap berupa pemidanaan terhadap TP sebelumnya. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residip. Yang pertama, adanya residip umum atau allgemeine sel residip. Semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak diisyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa atau residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua, adanya residip khusus atau special cell residip. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP, pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku bab 1 KUHP tentang ketentuan umum, tapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu pertama, residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan-kejahatan tertentu dibedakan dalam A. Residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu pada pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 303 bis ayat 2, 321 ayat 2, dan 393 ayat 2. Dalam residip kejahatan sejenis, hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Tidak mungkin residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan vrijspraak, pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan, onslaught van alle rechtsvervolging. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan backschicking misalnya ada 3. Yang pertama, keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Yang kedua, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Yang ketiga, tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jadi tidak diisyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak diisyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya. Pengenaannya pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu yang pertama, dapat diberikan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga pada khusus pasal 216. Yang ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Cukup sekian pada pertemuan review mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Pada pertemuan ke-10, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.